Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri. Nama Renaldi dan Sunardi dari kelompok 3, angkatan 43. Izin menjelaskan mengenai contoh atau perilaku dari Smart ASN dan manajemen ASN. Di mana yang akan saya jelaskan pertama yaitu Smart ASN, di mana Smart ASN ini memiliki tujuan untuk dapat mengimplementasikan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk literasi digital sendiri memiliki 4 kerangka, yaitu yang pertama digital skill, mengenai kemampuan digital, di mana ASN memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami perangkat lunak yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Lalu digital culture, di mana kemampuan dari ASN untuk membaca, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada digital ethics atau etika digital, mengenai kemampuan eh, menyesuaikan, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada digital safety atau keamanan digital, di mana kemampuan untuk mengenali, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan kemampuan dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai digital skill. Digital skill yaitu kemampuan individu dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, eh, untuk membuat atau berbagi konten digital, berkomunikasi dan berkolaborasi, serta memecahkan masalah atau problem solving dengan efektif dan efisien. Lalu bagaimana cara mengasah untuk digital skill atau keterampilan digital? Yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu yaitu keterampilan digital yang ingin ditingkatkan. Lalu yang kedua, manfaatkan sumber daya online gratis atau yang berbayar. Bisa kelas-kelas di YouTube atau misalnya dari website. Lalu yang ketiga ada terus mencoba, bereksperimen, dan membuat proyek kecil untuk memperdalam pemahaman dalam keterampilan digital yang ingin kita tingkatkan. Lalu yang keempat, bergabung dengan komunitas online atau forum untuk dapat bertukar informasi, meminta saran, dan belajar dari orang lain. Lalu yang kelima ada meminta teman, mentor, atau sesama profesional di mana untuk memberikan umpan balik atau feedback tentang keterampilan digital yang kita miliki. Lalu yang terakhir, karena dunia digital merupakan dunia yang terus berkembang setiap harinya, maka penting sekali untuk kita terus memantau perkembangan digital dan tren terbaru dalam keterampilan digital yang akan kita kembangkan. Yang kedua, yaitu digital safety, di mana keamanan digital ini penting untuk mencakup serangkaian tindakan, kebijakan, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi data, sistem, dan informasi penting, dan resiko keamanan digital lainnya. Keamanan, keamanan digital mencakup strategi untuk mendeteksi, merespon, dan memulihkan sistem setelah terjadinya serangan. Bagaimana cara untuk meningkatkan digital safety? Yang pertama, backup data secara teratur, di mana kita harus melakukan backup data atau menyalin data secara berkala di lokasi yang aman, sehingga apabila data yang kita miliki hilang, kita dapat meminimalisir dampak insiden keamanan tersebut. Lalu implementasikan enkripsi data untuk
dapat memastikan jika data kita jatuh ke tangan yang salah, informasi tersebut tetap aman. Lalu yang ketiga ada pemantauan keamanan secara real time, di mana kita harus selalu memantau keamanan cyber untuk mendeteksi sesegera mungkin terhadap ancaman cyber yang akan kita hadapi. Lalu yang keempat, melibatkan ASN dalam pelatihan keamanan. Pelatihan keamanan sendiri ini untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko, tetapi juga membentuk budaya keamanan di seluruh organisasi atau unit kerja yang kita miliki. Lalu yang kelima, menggunakan Next Generation Firewall, di mana Next Generation Firewall on-cloud dari Cloudeka adalah solusi keamanan canggih yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap ancaman cyber modern. Dapat kita ketahui sendiri seperti kejadian baru-baru ini, di mana kita harus selalu rajin dan teratur untuk membackup data yang kita miliki. Lalu juga kita harus menggunakan next generation firewall, di mana agar data yang kita miliki tidak jatuh ke tangan yang salah, sehingga perilaku dari digital safety atau keamanan digital keamanan digital, di mana data yang kita miliki akan selalu aman dan tidak jatuh ke tangan salah, agar tidak digunakan menjadi sesuatu yang mengancam. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai contoh perilaku manajemen ASN, di mana manajemen ASN sendiri yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari politik KKN. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai kurangnya kedisiplinan pegawai, di mana itu sendiri tidak mencontoh atau tidak sesuai dengan perilaku ASN yang pertama, yaitu profesional, di mana kurangnya kedisiplinan pegawai dapat ditunjukkan dengan contoh masih banyaknya pegawai yang dapat terlambat masuk kantor setiap paginya. Hal ini dapat menjadi kebiasaan buruk bagi pegawai karena kedisiplinan merupakan cerminan dari karakter seseorang. Hal ini juga berdampak ke pekerjaan yang dimiliki, di mana pekerjaan tersebut sudah harus dilakukan dari pagi, namun karena terlambat, pekerjaan tersebut jadi terlambat juga untuk diselesaikan, di mana hal yang harus kita perhatikan yaitu disiplin waktu atau manajemen waktu, agar kita bisa meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Seperti kita harus datang ke kantor atau unit kerja masing-masing itu tepat waktu, sehingga apabila tepat waktu saat kita sampai di kantor, pekerjaan yang kita miliki juga akan tepat waktu juga diselesaikan dan tidak terhambat pekerjaan kita yang lainnya. Yang kedua yaitu rendahnya etos kerja pegawai, di mana rendahnya etos kerja pegawai dapat ditunjukkan dengan hal pegawai yang pergi ke kantin pada jam dinas sehingga meninggalkan tugas yang seharusnya bisa diselesaikan. Hal ini tentunya membuat kinerja dan pelayanan kantor menjadi lamban dan tidak maksimal. Kembali lagi, nilai-nilai dari manajemen ASN yang saya ambil yaitu profesional dan etika profesi, di mana etos kerja kita ini harus dinilai dari disiplin waktu, kembali lagi. Jadi kita harus memperhatikan waktu dan manajemen waktu dari awal kita datang atau masuk kantor, melakukan pekerjaan, sehingga kita tidak tidak uh, pergi ke kantin pada jam dinas.
yang mana itu merupakan tidak profesionalnya kita sebagai ASN, karena jam dinas harusnya kita tetap melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, sehingga etos kerja yang kita miliki ini meningkat dan membuat kinerja dan pelayanan kantor kita menjadi maksimal. Baik, cukup sekian paparan dari saya, Renaldi Sunardi, dari kelompok 3, Angkatan 43. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.